Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Muhammad Nurmaki dari kelas elektro, kelas kerjasama di semester 5. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari mata kuliah microcontroller. Baik, langsung ke materi pertama. Untuk yang pertama ini adalah perbedaan analog dan digital. Nah, perbedaan utama antara sinyal analog dan digital terletak pada representasi informasi. Nah, yang pertama ini analog. Nah, sinyal analog ini adalah kontinu dan berfluktuasi secara terus-menerus. Ini berarti informasi direpresentasikan dalam bentuk gelombang kontinu seperti gelombang suara atau sinyal listrik yang dapat berubah secara halus. Misalnya, dalam sinyal suara analog, amplitudo gelombang menggambarkan intensitas suara pada setiap titik waktu. Untuk yang kedua ini, sinyal digital ini merepresentasikan informasi dalam bentuk diskrit atau angka. Nah, informasi dipecah menjadi potongan-potongan terpisah yang disebut dengan bit, yang hanya dapat memiliki nilai 0 atau 1. Contohnya adalah musik dalam format MP3 atau tulisan yang kita baca sekarang di layar Anda. Nah, informasi di sini diwakili sebagai kumpulan angka biner 0 atau 1. Nah, keuntungannya sinyal digital adalah lebih tahan terhadap gangguan dan lebih mudah diproses dalam disimpan oleh komputer. Sinyal analog cenderung lebih rentan terhadap gangguan karena fluktuasinya yang halus. Secara sinyal digital dapat direkonstruksikan dengan sangat akurat. Nah, untuk selanjutnya LED adalah perangkat semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. LED menyala ini ketika arus listrik mengalir melalui LED, elektron-elektron di dalam materi semikonduktor diode ini melepas energi dalam bentuk cahaya. Nah, cahayanya ini yang dihasilkan memiliki panjang gelombang tertentu, tergantung pada material semikonduktor yang digunakan dalam LED. Warna cahaya ini akan bervariasi sesuai dengan materialnya. Untuk selanjutnya, LED mati. Untuk mematikan LED, arus listrik harus diputuskan sepenuhnya atau dikurangi ke 0. Ini bisa dicapai dengan membuka sirkuit listrik yang menghubungkan LED atau dengan menggunakan komponen pengendali seperti transistor atau saklar yang menghentikan aliran arus. Untuk LED redup. Nah, untuk mengatur kecerahan LED dapat dikendalikan oleh arus listrik yang mengalir melalui LED. Pengaturan kecerahan LED ini dapat dilakukan dengan merubah resistansi pada rangkaian atau dengan menggunakan metode modulasi lebar pulsa, yaitu dengan singkatannya itu PWM, di mana LED dinyalakan dengan dimatikan dengan cepat secara berulang sehingga mata manusia akan melihatnya dengan sebagai redup. Nah, untuk selanjutnya LED terang. Untuk membuat LED menjadi lebih terang, kita dapat meningkatkan arus listrik yang mengalir melalui LED. Pastikan untuk tidak melebihi batas atau maksimum yang diizinkan oleh spesifikasi LED, karena hal ini dapat merusak LED atau mengurangi umur pemakaiannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu variabel. Nah, variabel ini adalah simbol yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam pemrograman. Nah, mereka dapat berubah berupa berbagai jenis data seperti angka, teks, atau nilai logit. Variabel digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam program. Nah, contohnya ini operasi dasar adalah tindakan yang dapat dilakukan pada variabel atau nilai untuk memanipulasi data.
Beberapa operasi dasar yang umum digunakan meliputi yaitu penambahan untuk menambahkan dua nilai, pengurangan untuk mengurangkan satu nilai dari yang lain, perkalian untuk mengalihkan dua nilai, pembagian untuk membagi satu nilai dengan yang lain. Nah, untuk yang terakhir ini output adalah hasil akhir yang diberikan oleh program kepada pengguna atau digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, output ini dapat berupa teks yang ditampilkan di layar, dapat disimpan dalam berkas atau bahkan tindakan seperti mengirim ke data ke server. Nah, oke, sekian, cuma ada beberapa rangkuman yang saya rangkum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.